Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatori, NIM 180200081. Saya dari kelas Fire and Safety B18, kampus Akamigas Balongan Indramayu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal UTS yang didoseni oleh Ibu Mutiara Salsabila, mata kuliah pengendalian tumpahan material berbahaya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan material berbahaya. Jadi material berbahaya itu bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika dan atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Lalu nomor 2 yaitu sebutkan klasifikasi material berbahaya menurut United States Department of Transportation atau The Orange Book dan United Nations atau PBB The Purple Book. Jadi jawaban saya adalah, jadi dari United National PBB yaitu ada mudah menyala atau flammable, terus ada pengoksidasi atau oxidizing, terus ada mudah meledak atau eksplosif, terus ada korosif atau korosif, berbahaya atau harmful, terus ada pengiritasi atau iritan, terus beracun atau toksik, dan yang terakhir berbahaya terhadap lingkungan atau danger to the environment. Lalu menurut United States Department of Transportation The Orange Book yaitu ada 9 klasifikasi. Dan ada kelas 9. Yang pertama itu kelas 1, jadi kelas 1 eksplosif, kedua kelas 2 gas, kelas 3 cairan mudah menyala, kelas 4 padatan mudah terbakar, bahan yang dapat terbakar secara spontan, dan bahan yang berbahaya dalam keadaan basah. Kelas 5 oksidator dan peroksida, kelas 6 beracun, kelas 7 radioaktif, kelas 8 korosif, dan kelas 9 bahaya lain-lain. Lalu nomor 3 pertanyaannya adalah, menurut Anda bagaimana cara pengendalian tumpahan material berbahaya? Jadi menurut saya yang pertama itu identifikasi bahan dan perusahaan. Terus yang kedua itu komposisi bahan. Terus yang ketiga identifikasi bahaya. Yang keempat tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Yang kelima tindakan penanggulangan kebakaran. 6 tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan. Terus ada lagi penyimpanan dan penanganan bahan. Terus pengendalian pemajanan dan alat perlindungan diri. Terus sifat fisik dan kimia, lalu stabilitas dan reaktivitas bahan, terus ada lagi informasi toksikologi, terus informasi ekologi, terus pembuangan limbah, lalu pengangkutan bahan, terus ada informasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang terakhir itu informasi lain yang diperlukan. Lalu nomor 4 itu ambillah satu contoh material berbahaya, kemudian jelaskan setiap poin dari contoh MSDS material berbahaya. Jadi yang akan saya ambil itu biosolar. Jadi poin pertama itu ada produk dan identitas perusahaan. Nama produknya itu biosolar, nama lainnya biodiesel full. Produsennya itu PT Pertamina Persero. Terus poin yang kedua komposisi informasi, jadi hidrokarbon dan FAME 812. Lalu poin yang ketiga itu pengenalan bahaya, jadi maksudnya tuh seperti standar komunikasi bahaya seperti berdasarkan OSHA 29 CFR
910.1200 berbahaya. Terus efek pemaparan seperti iritasi pernapasan, pusing mual, pingsan pada pemaparan dalam waktu yang lama dan berulang-ulang. Lalu poin yang keempat itu kontak mata. Mata sebanyak-banyaknya dengan air jika terjadi rasa sakit atau kelainan, hubungi dokter. Terus kontak kulit, keringkan kulit yang terkena kontak dari produk ini dengan lap kering dan bersih. Lalu ada lagi terhirup, jauhkan korban dari pemaparan selanjutnya jika terjadi iritasi pernapasan, pusing mual, pingsan. Terus ada tertelan, bila tertelan segera beri minum 1-2 gelas air dan kemudian segera panggil bawa ke dokter. Terus ada poin yang kelima itu tata cara penanggulangan kebakaran. Media pemadam kebakaran seperti karbon dioksida, dry chemical, dan foam. Terus prosedur khusus pemadam kebakaran itu ada karbon dioksida seperti semprotkan pada pangkal api searah dengan angin, dry chemical semprotkan pada pangkal api searah dengan angin, lalu foam atau busa bila dalam satu wadah semprotkan busa pada dinding bagian dalam, jangan pada cairan. Terus ada pelindung khusus, bahaya ledakan dan kebakaran lain-lain. Terus ada tingkat bahaya menurut NFPA. Terus poin yang ke-6 itu tata cara penanggulangan tumpahan dan kebocoran. Seperti prosedur penanggulangan kebocoran atau tumpahan, singkirkan pada semua kondisi yang memungkinkan terjadinya penyalaan. Terus poin yang ke-7 itu penanganan dan penyimpanan. Penanganan seperti menyebabkan efek yang serius jika terserap melalui kulit. Penyimpanan itu di dalam ruangan harus memperhatikan sistem ventilasi. Terus poin yang ke-8 itu pengendalian pemaparan atau perlindung diri seperti ventilasi. Biosolar digunakan pada suatu yang relatif tertutup. Terus pelindungan pernapasan, pakailah alat pelindung pernapasan. Ada pelindung mata, pelindung kulit, dan nilai ambang batas. Lalu poin ke-9 tuh data fisik dan kimiawi. Seperti aditif harus kompatibel dengan minyak mesin. Terus ada aditif yang mengandung komponen. Terus ada pemeliharaan secara baik. Terus ada pembelaan pada pompa harus memadai dan teridentifikasi. Lalu poin ke-10 itu stabilitas terhadap suhu cahaya, keadaan situasi yang harus dihindari, ketidaksesuaian, dan lain-lain. Lalu poin ke-11 itu data toksikologi akut. Seperti hasil toksikologi akut menunjukkan tidak ada pengaruh akut melalui pernapasan. Terus ada data toksikologi subkronik, toksikologi produksi, data toksikologi kronik, dan toksikologi lainnya. Lalu poin ke-12 itu informasi ekologi, pengaruh dan kerusakan terhadap lingkungan. Rembesan ke dalam tanah akan menyebabkan pencemaran air tanah atau akuifer. Lalu poin ke-13 yaitu pertimbangan pembuangan seperti pembuangan limbah dan informasi undang-undang. Lalu poin ke-14 itu informasi transportasi seperti USADOT, RID, ADR, IMO, ICAO, atau IATA. Lalu poin ke-15 itu informasi perundang-undangan seperti status inventory terdaftar pada TSCA dan EINES atau ELINS. Lalu poin yang terakhir yaitu ke-16 informasi lain-lain seperti label peringatan, mengandung aroma tematik petroleum oil, dapat menyebabkan kanker kulit, kerusakan pada hati, kerusakan komponen darah. Lalu nomor 5 itu jelaskan ketentuan di dalam membuat plakat atau simbol dan label. Jadi pada membuat simbol itu bentuk dasar simbol limbah B3 berbentuk bujur sangkar diputar 45 derajat sehingga membentuk belah ketupat. Pada keempat sisi belah ketupat tersebut dibuang garis sejajar yang menyambung sehingga membentuk bidang belah ketupat dengan ukuran 95/100.
dari ukuran belah ketupat di luar warna garis yang membentuk belah ketupat dalam sama dengan warna gambar simbol limbah B3. Panjang garis pada bagian sudut terlancip adalah 1/3 dari garis vertikal simbol limbah B3 dengan lebar 1/2 dari panjang garis horizontal belah ketupat dalam gambar simbol limbah B3 yang dipasang pada kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm. Sedangkan simbol limbah B3 pada kendaraan pengangkut limbah B3 dan tempat penyimpanan limbah B3 dengan ukuran paling rendah 25 cm x 25 cm sebanding dengan ukuran box pengangkut yang ditandai sehingga tulisan pada simbol limbah B3 dapat terlihat jelas dari jarak 20 meter. Lalu label limbah B3. Jadi label limbah B3 merupakan penandaan pelengkap yang berfungsi memberikan informasi dasar mengenai kondisi kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas. Terdapat 3 jenis label limbah B3 yang berkaitan dengan sistem pengemasan limbah B3, yaitu label limbah B3 untuk wadah atau kemasan limbah B3 untuk memberikan informasi tentang asal-usul limbah B3, identitas limbah B3, serta kuantitatif limbah B3 dalam kemasan label B3. Lalu label limbah B3 untuk wadah atau kemasan limbah B3 kosong sama dengan bentuk dasar simbol limbah B3. Label limbah B3 yang dipasang pada wadah atau kemasan dengan berukuran paling rendah 10 cm x 10 cm dan pada bagian tengah terdapat tulisan kosong berwarna hitam di tengahnya. Lalu yang ketiga itu label limbah B3 untuk penunjuk tutup wadah atau kemasan berukuran paling rendah 7 cm x 7 cm x 15 cm dengan warna dasar putih dan terdapat gambar yang terdiri dari 2 buah anak panah mengarah ke atas yang terdiri sejajar di atas blok hitam terdapat dalam frame hitam. Lalu pertanyaan yang terakhir nomor 6 yaitu menurut Anda mengapa perlu dilakukan pengendalian tumpahan material berbahaya dan apakah hubungannya dengan K3? Jadi menurut saya itu mengapa perlu pengendalian tumpahan berbahaya, yaitu ada 3 poin. Yang pertama itu untuk mengendalikan pelestarian lingkungan agar lingkungan tidak tercemar. Kedua, agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan yang terakhir itu supaya tidak terjadi kecelakaan pekerja. Dan apa hubungannya dengan K3? Jadi hubungannya itu 1. Melakukan identifikasi bahan kimia mengenai bahan kimia tersebut. Kedua itu ada mengeliminasi suatu bahan, substitusi, engineering control, mengisolasi, dan APD. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.